Halo minasan, kembali lagi bersama Bobong Otaku di Otaku Review. Di video kali ini Bobong Otaku mau menceritakan sebuah alur film manhwa yang cukup populer di tahun 2024 yang berjudul Solo Leveling. Solo Leveling adalah kisah seorang hunter peringkat E yang bernama Sun Jiwo. Meskipun seorang hunter, Sun Jiwo memiliki kekuatan yang sangat lemah. Bahkan saking lemahnya ia dijuluki senjata terlemah umat manusia. Namun semuanya berubah ketika Sun Jiwo masuk ke dalam sebuah double dungeon. Setelah selamat dari kematian yang menimpanya, Sun Jiwo kini menjadi sebuah player dari sebuah sistem misterius. Sistem ini nantinya berguna untuk melatih Sun Jiwo dan merubah dirinya menjadi hunter terkuat di dunia. Daripada penasaran bagaimana kisahnya, langsung aja ke videonya. Check it out. Scene dimulai di mana Sun Jiwo bergabung di dalam sebuah raid. Tim tersebut dipimpin oleh seorang hunter peringkat D yang bernama Sung Chiul. Dan di sana ada seorang gadis yang merupakan kenalan dari Sun Jiwo. Ia bernama Johi. Setelah semua tim berkumpul, raid pun dimulai. Mereka pun mulai memasuki gerbang. Sesampainya di dalam dungeon, monster itu pun mulai menyerang mereka satu persatu. Dan di saat Sun Jiwo akan melancarkan serangannya, senjata yang dipakainya patah. Dan ia pun tertusuk oleh salah satu monster goblin tersebut. Melihat kondisi Sun Jiwo yang terluka parah, Johi pun segera bergegas menolong dengan sihir penyembuhannya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka semua berhasil mengalahkan monster tersebut. Di saat semua sedang merayakan kemenangan, salah satu anggota tim ada yang menemukan sebuah goa yang menuju ke dalam sebuah double dungeon. Karena belum puas dengan perburuan yang didapatnya, mereka pun masuk ke dalam goa tersebut. Dan di sana mereka menemukan sebuah pintu besar yang sangat misterius. Setelah sampai di dalam, ternyata di dalam ruangan tersebut berisi sebuah patung-patung misterius yang berukuran sangat besar. Di saat semua sedang kebingungan melihat patung-patung tersebut, mereka pun dikagetkan dengan pintu masuk yang tertutup dengan sendirinya. Di sana terlihat salah satu anggota tim yang berusaha keluar dari ruangan tersebut. Namun, hal yang mengejutkan pun terjadi. Salah satu patung misterius itu pun bergerak dan membunuhnya dalam sekejap. Semua orang mulai ketakutan dan panik. Karena satu persatu anggota tim dibunuh oleh patung-patung tersebut. Dan di saat hanya tersisa 6 orang, tiba-tiba pintu tersebut terbuka kembali. Namun, semua patung yang ada di sana mulai mengepung mereka. Dengan kondisi ketakutan, satu persatu dari mereka memilih keluar tanpa memperdulikan keselamatan yang lain. Hingga akhirnya di sana hanya tersisa 3 orang, yaitu Sun Jiwo, Johi, dan Pak Song. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Sun Jiwo pun meminta Pak Song untuk membawa Johi keluar dari ruangan tersebut. Dan pada akhirnya, Jinwo menjadi satu-satunya orang yang tersisa di ruangan tersebut. Patung-patung tersebut mulai bergerak kembali dan mulai menyerang Sun Jiwo secara brutal. Sampai berada di saat ambang kematian, tiba-tiba Sun Jiwo mendapatkan notifikasi pesan dari sebuah sistem misterius. Pesan tersebut berisi bahwa Jinwo terpilih untuk memenuhi kualifikasi sebagai seorang player. Dan dengan keadaan setengah sadar, Jinwo pun menyetujui pesan tersebut. Karena mendapatkan sebuah laporan tentang double dungeon, organisasi serikat hunter pun mendatangi gate tersebut. Dan di sana ditemukan Sun Jiwo yang sudah tak sadarkan diri. 3 hari setelah insiden pun berlalu, Jinwo pun tersadar sudah berada di sebuah rumah sakit. Sejak saat itu, Jinwo merasa ada yang aneh dengan dirinya. Karena ia mendapatkan sebuah notifikasi pesan yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Pesan tersebut berisi sebuah pelatihan fisik yang harus dilakukan oleh Sun Jiwo setiap harinya. Karena merasa aneh, Jinwo pun mengabaikan pesan dari sistem tersebut. Namun, pada malam harinya tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Jinwo secara tiba-tiba berpindah tempat. Kini ia berada di sebuah padang pasir. Yang ternyata itu adalah sebuah zona penalti. Jinwo harus bertahan hidup selama 4 jam di sana dari serangan-serangan monster yang menyerangnya.
itu sebagai hukuman karena ia telah mengabaikan pesan dari sistem tersebut. Sejak saat itu, Jinwo pun menjadi rajin untuk melakukan pelatihan fisik yang diberikan oleh sistem. Setelah melakukan kues harian, Jinwo bisa membagi poin yang didapat untuk meningkatkan statistik kemampuannya itu. Selain itu, ia pun juga mendapatkan hadiah berupa barang atau kunci untuk memasuki sebuah gerbang instan. Karena penasaran, Jinwo pun berniat untuk segera menggunakan kunci tersebut. Setelah masuk ke dalamnya, ia pun langsung diserang oleh para monster yang ada di dalam dungeon tersebut. Namun berkat pelatihan fisik yang dijalaninya selama ini, Jinwo bisa mengalahkan semua monster yang ada di dalam dungeon tersebut dengan mudah. Setelah mengalahkan para goblin, Jinwo mencoba untuk memasuki dungeon tersebut lebih dalam lagi. Dan monster yang ditemuinya kini semakin kuat dan sulit dikalahkan. Namun, berkat kenaikan level dan statistiknya saat melawan para monster goblin tadi, Jinwo pun berhasil mengalahkan semua monster tersebut. Lalu, Jinwo pun melanjutkan perburuannya. Kini ia berniat untuk bertemu dengan bos di dalam dungeon tersebut. Tak lama kemudian muncul monster ular raksasa yang merupakan bos dari dungeon tersebut. Jinwo pun terlihat kewalahan melawannya karena senjata yang ia gunakan tidak mempan dan tidak dapat menembus sisiknya yang sangat keras. Namun akhirnya Jinwo berhasil mengalahkan monster tersebut berkat kenaikan statistik kekuatannya. Setelah mengalahkan bos dungeon tersebut, Jinwo mendapatkan beberapa item dan senjata yang cukup bagus. Di saat ia keluar dari dalam dungeon, ia melihat beberapa hunter yang sedang kewalahan melawan para monster. Melihat hal itu, Jinwo pun langsung melempar senjatanya, dan monster-monster itu pun kalah dalam sekejap. Selama beberapa hari dirawat di rumah sakit, Jinwo selalu melatih fisiknya. Pelatihan tersebut membuat penampilan fisiknya berubah drastis. Sim berpindah dengan hunter peringkat S yang bernama Baek Yeonho. Ia terlihat sedang melakukan wawancara di sebuah acara televisi. Sim berpindah lagi di kediaman Sun Jiwo. Di sana terlihat Jin A yang kagum dengan perubahan fisik kakaknya itu. Tak selang beberapa lama, terlihat Sun Jiwo yang sedang mencari pekerjaan raid di sebuah situs hunter. Namun, ia kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan dirinya. Mengingat dia sekarang masih memegang status hunter peringkat E. Selain itu, dia juga tidak ingin orang lain tahu tentang kekuatannya. Tak lama kemudian, akhirnya ia pun mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan dirinya. Dan imbalan yang didapatkan pun cukup besar. Lalu, tanpa pikir panjang, Jinwo pun bergegas untuk bertemu dengan tim yang ingin merekrutnya itu. Tim tersebut dipimpin oleh hunter peringkat C yang bernama Hwan Dong-suk. Di dalam tim tersebut, Jinwo pun hanya sebagai pelengkap dan diberi tugas untuk membawa barang bawaan saja. Tak hanya Jinwo, di sana juga terlihat hunter pemula yang bernama Jinho. Raid pun dimulai. Mereka mulai memasuki gerbang. Namun, di dalam dungeon sangat gelap dan tidak terlihat monster sama sekali. Dengan instingnya yang tajam, Jinwo pun merasakan ada sekumpulan monster yang mulai mendekat. Setelah mengalahkan para monster itu, mereka masuk lagi ke dalam untuk mengalahkan bos di dalam dungeon tersebut. Sedari awal, sebenarnya Sun Jiwo sudah mulai curiga dengan tim yang dipimpin oleh Dong-suk itu. Jinwo berpikir, kemana perginya orang-orang yang biasa menjadi pelengkap di tim tersebut. Sampainya di ruang bos, di sana terlihat banyak sekali batu sihir yang sangat berharga. Dan pada saat itulah, Dong-suk mulai menjalankan aksi liciknya. Dong-suk meminta anggotanya untuk memblokir jalan keluar dan berniat menjadikan mereka berdua sebagai tumbal untuk pos dungeon tersebut. Karena ledakan dari anak buah Dong-suk, laba-laba itu pun terbangun dan bersiap menyerang mereka berdua. Di sana terlihat Jinwo yang sedang bersiap untuk melawan laba-laba tersebut. Jinho yang dari awal hanya mengira Jinwo hunter peringkat T pun terkejut melihat pergerakan Jinwo saat melawan laba-laba tersebut. Namun,
Meskipun Jinwo sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, ia pun kewalahan melawan laba-laba tersebut. Serangan Jinwo sama sekali tidak berpengaruh. Karena pergerakannya yang mulai melemah, Jinwo pun terkena serangan dari laba-laba tersebut. Akan tetapi berkat skill pemulihan total yang dimilikinya, ia pun kembali bangkit. Dan ia pun berhasil menyerang titik lemah laba-laba tersebut. Akhirnya bos dungeon itu pun berhasil dikalahkan oleh Sun Jiwo. Tak lama setelah itu, Donsuk bersama timnya pun kembali masuk ke dalam sarang bos dungeon itu. Namun ia belum menyadari kalau Jinwo lah yang berhasil mengalahkan bos dungeon tersebut. Dan mengira Jinho lah yang berhasil mengalahkannya. Lalu Donsuk memerintah Jinho untuk membunuh Sun Jiwo. Alih-alih menuruti perintah Donsuk, Jinho pun lebih memilih memihak kepada Jinwo. Melihat hal tersebut, Donsuk pun segera menyuruh bawahannya untuk menghabisi mereka berdua sekaligus. Pada saat yang bersamaan, karena aura membunuh yang dipancarkan oleh Donsuk dan anak buahnya, Jinwo menerima pesan darurat dari sistem. Sistem memaksa Jinwo untuk membunuh mereka semua. Karena tidak ada pilihan lain, satu persatu dari mereka pun mulai dihabisi oleh Sun Jiwo. Selang beberapa hari, manajer Wo mendapatkan informasi tentang insiden tersebut. Awalnya ia menganggap insiden itu adalah hal yang wajar. Namun setelah melihat korban yang selamat adalah Sun Jiwo, manajer Wo pun merasa ada yang janggal. Keesokan harinya, Jinho menghubungi Jinwo dan memintanya untuk bertemu. Alasan Jinho memintanya bertemu adalah untuk meminta Jinwo membuat tim bersamanya dan melakukan raid sebanyak 19 kali. Jinho pun menawarkan bayaran yang tidak main-main, yaitu sebesar 30M kepada Jinwo. Hal itu dikarenakan Jinho berniat untuk menjadi pemimpin serikat agar dia bisa meneruskan perusahaan milik ayahnya. Namun Jinwo menolak tawaran tersebut. Karena menurutnya uang tersebut bisa didapatkan dengan mudah dengan level kekuatannya saat ini. Selain itu, Jinwo pun juga tidak ingin kekuatannya saat ini diketahui banyak orang. Keesokan harinya terlihat Jinwo yang sedang berolahraga untuk menyelesaikan tugas harian. Kali ini ia ditemani oleh adiknya. Seperti biasa setelah menyelesaikan tugas harian, ia mendapatkan hadiah sebuah item. Kali ini ia mendapatkan sebuah kunci untuk memasuki istana iblis. Menurut penjelasan dari sistem, di sana terdapat sebuah item ramuan ajaib yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Jinwo pun menyadari bahwa monster yang ada di sana setara dengan monster peringkat S. Oleh karena itu, ia tidak yakin dengan level kemampuannya yang sekarang ini. Namun demi bisa mendapatkan obat untuk menyembuhkan ibunya, ia langsung menggunakan kunci tersebut. Di dalam sana muncul seekor monster yang bernama Cerberus. Saat melawannya, setiap serangan Jinwo hanya menimbulkan luka goresan saja. Selain itu, semakin lama waktu yang dihabiskan, monster itu pun bertambah kuat. Setiap kali terkena serangan dari monster itu, poin nyawa Jinwo berkurang sangat drastis. Meski begitu, Jinwo terus berusaha untuk melawannya. Sebisa mungkin, ia memanfaatkan berbagai item yang dimilikinya untuk bertahan hidup. Kemudian saat monster itu menyerangnya, Jinwo pun menebas terus-menerus sampai monster itu berhasil dikalahkan. Karena berhasil mengalahkan monster tersebut, Jinwo mendapatkan sebuah kunci untuk membuka pintu istana iblis yang dijaga oleh Cerberus. Namun ia memilih untuk mundur karena sudah mencapai batas kemampuannya. Selain itu, ia juga mendapatkan sebuah resep untuk membuat ramuan ajaib yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Untuk membuat ramuan tersebut, ia harus mencari 3 item lain yang berada di dalam istana iblis. Karena belum memiliki kekuatan cukup untuk memasuki istana tersebut, ia pun harus menaikkan levelnya agar ia menjadi lebih kuat lagi. Oleh karena itu, ia memilih untuk menerima tawaran raid dari Jinho. Karena dengan begitu ia bisa mendapatkan imbalan yang cukup besar sembari menaikkan levelnya. Namun dengan syarat hanya mereka berdua saja yang masuk ke dalam dungeon. Sedangkan anggota tim sisanya hanya perlu menunggu di luar sebagai pelengkap.